Oke, silahkan Syakdi. Oke, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Yuk, tanpa berlama-lama kita langsung mau masuki hadirat Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita satukan hati kita di dalam doa ya. Kita mulai. Ci Angel mau sharing itunya lagunya ya. Oke, siap. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Mari buka hati kita untuk firman Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Amin. Masuk dengan penyembahan yang bisa berbahasa roh. Kita boleh sama-sama teduhkan hati. Kita mau persembahan syukur kita dan yang bisa berbahasa roh dipersilakan yuk sama-sama. Tuhan, terima kasih. Oh, yes Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami menyembahmu Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih firman-Mu yang menuntun hidup kami Tuhan. Tuntun kami di jalan yang benar. Oh, yes Tuhan. Tuhan dalam kami bersyukur karabana karena hendak karabana subuh. Oh, ya laga ya lama ya rabarashi. Terima kasih Yesus. Amin. Kita masuk doa pertama ya. Di situ dikatakan di dalam firman Tuhan, aku rindu bagiin. Ini salah satu firman Tuhan yang udah nggak asing ya, tapi ini yang sepanjang tahun yang merema dalam kehidupan Syatli. Di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan.
Ya, ayat ini waktu ayat ini terus berbicara lah di momen-momen bisa ketemuin ayat ini gitu, dan di situ aku diingetin lagi bahwa saatnya untuk apa yang aku mau perbaharui di dalam komitmen aku untuk menjaga hubungan dengan Tuhan gitu, membangun hubungan intim dengan Tuhan, dan ini terus sepanjang tahun merema dalam kehidupan kita. Dan belum lama ini juga Angel beberapa hari ini baru sharing ya tentang Amsal 9 ayat 9, berilah orang bijak nasihat maka ia menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Nah, buat setiap orang yang mungkin baca, pasti benar-benar terberkati ya sama jawaban anak kecil dari Joshua ya, Ci, kalau nggak salah ya. Iya, betul. Kita bilang, apa bedanya orang dewasa sama anak kecil? Ya, kalau orang dewasa terus bekerja, kalau anak kecil terus belajar. Dan meremakan Angel satu hal, dan itu sangat memberkati aku sendiri sih. Terus terang, ya memang banyak hal kita mungkin merasa sudah bisa ya, merasa sudah tahu. Kadang-kadang hal-hal kecil juga mungkin dari teman sesama rohani atau mungkin Roh Kudus sendiri mengingatkan, tapi rasanya susah gitu untuk menerima pengajaran yang baru gitu. Ya, betul. Terutama untuk aku sendiri ya, Siti, nggak nunjuk siapa-siapa. Diri gue sendiri juga banyak hal memang harus minta Tuhan hati yang diubahkan gitu. Nah, mari sama-sama kita mau berdoa untuk hati anak-anak sel grup kesaksian, punya hati yang meresponi Tuhan ketika diberi kesempatan untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Ini adalah satu kesempatan gitu, kayak persekutuan juga, doa bareng, setiap kegerakan-kegerakan yang membawa kita untuk bersekutu dengan Tuhan adalah satu kesempatan yang harus benar-benar kita manfaatkan dan kita pakai dan kita responi dengan benar. Mari itu sama-sama kita doakan hal ini. Yuk sama kita doa. Amin. Yes, Tuhan, terima kasih Bapak, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan boleh menjadi Tuhan orang-orang Bapak yang meresponi Engkau. Ketika kami diberikan kesempatan untuk datang bersekutu, bahkan tidak ada orang yang menangkap kami Tuhan ketika kami bersekutu di hadapan Engkau. Karena Tuhan biarkan sungguh Tuhan kami boleh memakai kebebasan ini. Oh, Tuhan berikan kami Tuhan hati sebagai murid yang mau siap dan menerima pengajaran. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Agar sungguh Tuhan kami bukan menjadi orang-orang Bapak yang menyepelekan setiap persekutuan yang ada, tapi sebaliknya Tuhan, Kau berikan kami hati Bapak yang mau meresponi, hati yang mau Tuhan boleh Tuhan bekerja sama dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Oh yes Tuhan. Amin. Agus tutup doa ini. Agus Jayadi atau Agus siapa? Agus Jayadi ya. Kok Agus? Agus sih. Tuhan, terima kasih untuk malam ini kalau kami boleh bersama-sama berkumpul, kami boleh berdoa, kami boleh meresponi setiap firman-Mu, kami boleh meresponi malam ini di waktu yang sebelum kami mulai acara CG, kami boleh meresponi berdoa bersama. Kami percaya Tuhan, pada saat kami meresponi, pada saat kami menerima, kami berdoa Tuhan, kami percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan kami pada malam hari ini. Berkati setiap kami pada malam hari ini, Bapak, dalam nama Yesus Kristus. Amin. 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 Yesus Tuhan. Pokok doa kedua tadi sempat hilang, Ci. Oke. Nah, ini adalah firman Tuhan yang kita baca pagi ini ya. Di situ dikatakan di Maliaki 1 ayat 13, kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan. Waktu pagi tadi aku baca, aku benar-benar ngerasa, wah kayaknya selama ini gue juga mempersembahkan hal-hal yang mungkin nggak berkenan bagi Tuhan, datang ibadah tapi juga nggak fokus, ibadah online ya, ada batasan-batasan di mana kita sungguh
dipermudah padahal dengan online, tapi juga ada banyak kali kita ngerasa terlalu gampang jadi meremehkan gitu. Jadi nggak menghargai hadirat Tuhan lagi. Aku juga ngerasa aduh oh iya ada kegerakan-kegerakan misalnya mungkin PD udah males-malesan atau apa gitu. Padahal ini komitmen kita di dalam Tuhan gitu. Satu hal yang kita mungkin nggak sadarin gitu. Kita sudah merasa melakukan untuk Tuhan, tapi itu ternyata nggak dikenan Tuhan gitu. Karena kita ngelakuinnya mungkin nggak sungguh hati atau asal-asalan. Nah, kita mau minta sikap hati yang benar terhadap Tuhan. Banyak dari kita yang bilang ya mengalami batasan-batasan dalam mendekat kepada Tuhan. Mungkin ada aja halangan, kadang-kadang mungkin kita memprioritaskan hal lain dibanding persekutuan atau ibadah gitu. Nah, ketika kita datang sama Tuhan hanya sekedar datang atau absensi atau rutinitas gitu. Terus udah gitu api cinta untuk Tuhan udah padam, tahu Tuhan tapi ya udah gitu, tahu Tuhan, percaya Tuhan tapi nggak sadar bahwa udah nggak mungkin nggak menguduskan Tuhan sebagaimana harusnya kita menguduskan Tuhan itu gitu. Nah, jiwa yang nggak sadar mengeluh terus untuk hal yang tidak sesuai harapan gitu. Tadi aku sangat ini ya sama ayat tadi. Dia bilang dia bilang tadi menyusahkan aku ya, Ci. Dia bilang ayatnya. Dia bilang alangkah susah payahnya. Dia bilang lihat alangkah susah payahnya, itu kayak kita lagi ngeluh gitu. Maksudnya kita udah banyak udah ngelakuin untuk Tuhan loh, ada inilah, ada itu mungkin. Tapi Tuhan nggak ngerasa itu berkenan di hadapan Dia gitu. Karena yang tahu kedalaman hati kita kan Tuhan ya. Nah, makanya itu kita minta sama-sama di malam hari ini kita bisa mempersembahkan korban yang tidak cemar kepada Tuhan. Roh Kudus aktivasikan kembali roh yang baru, hati yang baru, sehingga kita datang kepada Tuhan, persembahan itu berkenan kepadanya. Sama-sama kita wakilkan teman-teman kita yang belum masuk dalam Zoom, kita wakilkan anak gembalaan kita atau yang kita care selama ini, jiwa-jiwa yang kita mungkin doakan di masa Natal ini juga, kita sama-sama klaimkan Roh Kudus mengaktifasikan roh yang baru, hati baru, datang kepada Tuhan. Amin. Kita doakan. Terima kasih ya. Amin. Yes Tuhan, terima kasih Bapak. Tuhan, kami berdoa datang di hadapan Engkau. Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus. Agar Tuhan seringkali Bapak, kami hanya datang Tuhan sebagai suatu rutinitas. Dan kami berdoa dan Yesus dan sungguh hal-hal itu Tuhan, mungkin kami merasa itu berkenan di hadapan Engkau. Tapi sungguh biarkan pada malam hari ini aktifasikan kembali roh yang baru, hati yang baru di dalam hati kami Tuhan. Sehingga sungguh kami datang kepada Engkau, membawa persembahan yang berkenan kepada Engkau. Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami tidak Tuhan, sungguh Tuhan seperti orang Farisi, Bapak Tuhan Yesus yang Tuhan menjadi orang-orang Tuhan Yesus yang hanya di luar saja percaya kepada Engkau, tapi sungguh dalam hati kami Tuhan, kami rindu dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Jesus. Ya Bapak, terima kasih Yesus Tuhan. Amin. Ini boleh minta Santo, so boleh bantu tutup doa ini, so. Oke. Ya. Tuhan, kami mengucap syukur Bapak, Tuhan biar Tuhan sungguh Tuhan Engkau mengajari kami supaya kami tetap rendah hati ya Bapak, supaya kami Tuhan boleh datang kepadamu Tuhan dengan hati yang kudus ya Bapak, dengan hati yang tak bercela ya Bapak. Sebab Engkau adalah Allah yang kudus ya Bapak. Oleh sebab itu Tuhan ajar kami Tuhan bagaimana kami supaya kami dapat lebih baik lagi, lebih bertumbuh lagi, lebih dekat lagi kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam kuasa dalam-Mu, haleluya. Amin. Amin. Oke. Amin. Oke, Angel ambil alih ya. Oke, masih ada satu pokok doa lagi sebelum kita mulai. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ini apa ya, gitu ya? Oke, jadi kita mau berdoa untuk keluarga Siatli, khususnya Vincent, suaminya, juga Max ya, dan tentu saja baby di dalam kandungan gitu ya. Nah, jadi mereka tanggal 12 Desember yaitu hari Minggu ini akan buka satu restoran yang baru. Nah, bukan satu orang sih yang buka ya, ini kerjasama
Vincent dengan beberapa teman gitu ya. Nah, namanya adalah Rasa Rumpi Live Seafood. Dulu pertama kali aku lihat restoran live seafood, aku pikir ada live music di dalamnya. Ternyata itu maksudnya seafoodnya hidup gitu ya. Gue baru tahu gitu ya. Oke, jadi intinya adalah teman-teman, restorannya di mana, lokasinya di Bali. Oke, jadi saya rindu teman-teman waktu berdoa alokasikan gitu ya pikiranmu, hatimu ke Bali gitu ya, bukan pikir buat untuk liburan, oke, tapi pikir untuk berdoa memberkati buat restoran yang baru ini. Ya kita tahu ya masa-masa pandemi nggak gampang ya, jadi kita berdoa di sini saya ada tulis berikan restoran ini menjadi tempat di mana penuh berkat berkumpul, amin ya. Lalu kalau saudara tahu di bahasa Ibrani itu tanda ikan itu ya kan, tanda ikan itu kan artinya kalau nggak salah Yesus ya, atau tanda ikan itu satu tanda yang penuh arti rohani gitu ya. Terus Tuhan alihkan seluruh resources yang luar biasa untuk restoran ini, terutama Vincent juga semua teman-teman yang bekerja sama punya hubungan yang baik satu sama lain, saling percaya dan menghormati. Oke, amin. Supaya bisnis ini bisa berjalan berlangsung lama ya, bahkan meningkat. Oke, kita berdoa yuk. Saya rindu kita semua boleh angkat tangan kita dan kita berdoa buat restoran yang baru ini sehingga sungguh berkat Tuhan melimpah. Dan saya akan tutup doa dan kita akan mulai sanggup hari ini. Kita sama-sama buka suara. Oh yes Tuhan, terima kasih Bapak, kami berdoa, serahkan ya Tuhan, sungguh Tuhan Yesus buat restoran yang baru ini. Terima kasih, kami sungguh bersuka cita Bapak mendengar kabar ini Tuhan. Kami rindu Bapak agar sungguh Tuhan Kau pakai tempat ini menjadi di mana Tuhan berkumpul berkat-berkat, Bapak berkumpul semua narasumber-narasumber yang ada Tuhan Yesus, mulai dari sumber bahan makanan mereka, koki mereka, Tuhan pekerja, pelayan mereka, customer mereka. Tuhan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, segala hambatan-hambatan yang ada Kau angkat, sebaliknya Tuhan Kau alihkan, kami klaimkan, Kau alihkan semua sumber-sumber yang luar biasa Tuhan pada restoran ini. Aku serahkan Tuhan buat Vincent khususnya, serahkan Bapak buat teman-temannya, ada kerjasama yang baik, Tuhan jauhkan mereka dari segala yang jahat, biarkan sungguh Tuhan kerjasama ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dan kami rindu Vincent dan teman-teman Tuhan yang bekerja sama dengan dia ini juga menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa, kami berkati, dan kami rindu suatu hari Tuhan kami juga bisa ke sana Bapak, dan bisa Tuhan menikmati Bapak nggak cuma Bali, menikmati restoran ini dan menikmati berkat Tuhan, dan kami bisa melihat kemuliaan-Mu di dalam keluarga ini. Kami bersyukur, serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Kami akan mulai dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan sekali lagi kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dan thank you buat Shetly ya yang masih masa-masa di sana ya, masih bisa bantu kita bawa dalam doa bareng ya, Dobar. Dan hari ini saya mau sebelum mulai kasih ke host kita hari ini, saya mau sambut teman saya ya, Hansen. Pertama kali hadir ya, Franciscus Hansen. Halo Hansen. Hai. Halo Ci. Hai. Jangan panggil gua Ci, awas lu. Oke. Oke, ntar gue panggil Luko ya. Oke ya, halo Hansen, seneng banget ya bisa welcome bersama-sama dengan kita. Oke, dan juga ada Tina, halo, lalu ada teman-teman yang lain, mungkin saya nggak sebut satu persatu. Oke, kita serahkan waktunya ke host kita hari ini yang udah ditunggu-tunggu. Santo, silakan. Halo semuanya. Ya, gak berasa ya. Kita udah mendekati Natal ya. Kita udah mendekati bulan Desember. Dan nggak terasa juga mungkin pandemi ini udah hampir 2 tahun, gitu. Mungkin ya banyak hal yang kita alami, banyak kejadian yang kita alami, suka duka semuanya kita alami bersama-sama. Tapi di akhir tahun ini kita dengan apalagi hari ini pembawa firman kita akan membawakan tentang tes yang terakhir. Itu yang tes yang terakhir ya buat tahun ini ya? Bukan. Tapi tes ya, buat tahun ini ya, tes nomor 7. Buat tahun ini ya. Tentang power test, yaitu akan semoga memberikan kita kekuatan yang baru lagi ya untuk memulai tahun yang akan datang. Ya, jadi sebelum kita memulai acara ini, karena Natal itu biasanya itu ibarat banyak hadiah ya. Christmas ya, biasanya kan Natal, biasanya Santa Claus membawakan banyak hadiah. Nah, hari ini gua akan memberikan kalian hadiah. Yaitu ada nomor 1 dan ada nomor 2 ya.
Nah, jadi ini adalah tebak nomor. Jadi sekarang yang harus kalian lakukan adalah kalian pikirkan masing-masing angka 1 sampai angka 25. Kalian pilih satu angka. Nah, pokoknya kalau angkanya cocok dengan di sini, kalian akan mendapatkan hadiah yang luar biasa. Ya. Udah dipikirkan? Fantastic. Udah dipikirkan? Sudah. Sudah ya, sudah semua ya. Oke. Apa yang kalian pikirkan sekarang saat ini, bilangan itu kalikan dengan 2. Udah, Kalikan kali dengan 2. Udah. Udah. Yang kalau yang nggak ngerti matematika boleh pakai kalkulator ya, boleh pakai kalkulator. Yang mengingat usia kan beda-beda ya. Maksud lu? Nah, yang setelah itu setelah kali 2 sekarang tambah 17. Tambah 17. Ya, gue melihat ada yang mengetik ya. Ya, nggak apa, gue pahami kok. Udah tambah 17? Kurang ajar gue nggak ketik lagi lah. Oh, udah tambah 17, udah. Sekarang kurang Oke. 3, kurang 3. Udah ya, kurang 3 gampang dong, jangan pakai kalkulator ya kalau bisa. Sekarang tambah lagi dengan tambah 12. Tambah 12 ya. Oke, udah. Ini apa sih main hitung-hitungan ya? Enggak apa ya. Kita belajar biar otak kita bekerja sedikit. Udah, kalau begitu berikutnya adalah minus 6. Kurangi dengan 6. Udah. Udah. Nah, Udah, ingat ya. udah. Kali 2 tambah 17 minus Lu jangan 3 sebut lagi. tambah 12 kurang 6. Oke. Nah, yang terakhir adalah sebelum terakhir dibagi 2. Jadi hasil kalian bagi 2. Oke. Ya, kalau bagi boleh lah pakai kalkulator ya. Mungkin ada yang udah lupa gimana caranya membagi ya. Oke, udah. Pakai kalkulator ya. Oke, udah. Petasan di mana itu? Oke, terus. Bukan sih, bunyi kursi gua. Sempoa itu bukan sempoa itu, pakai sempoa itu. Udah kayak ini aja Imlek ya. Ini bukan Imlek ya, kita mau Natalan ini ya. Udah, kalau gitu sekarang kurangin dengan nilai yang udah kalian pikirkan di awal. Oke, udah. Udah. Dah ya. Udah? Ya. Ya? Nah, kalian akan mendapat, kalau yang sesuai nih dengan nomor 1, kalian akan mendapatkan hadiah yang luar biasa. Dan yang beruntung adalah jeng. Siapa yang beruntung? Saya 10. Iya, betul. Kalian semua beruntung ya. Kalian semuanya beruntung ya. Sama ya? Karena semuanya pasti dapat angka 10 kan? Iya, Ya kan? Kayaknya udah seneng banget. kali semua sama, sempat belum. Nah, tapi kalian semua akan mendapatkan hadiah. Gue mau remove hostnya. Bisa nggak? Tunggu. Nah, kalian akan mendapatkan hadiah yang luar biasa, yaitu privat counseling dan privat doa prayer with Angelia Sulaiman. Jadi kalian boleh ya, setelah ini kalian boleh WA, boleh chat Angelia Sulaiman, apa yang ingin kalian doakan ya, semoga itu bisa tergenapi ya, di tahun ini ya. Hansen, sorry ya untuk hari ini. Nah, tapi tenang, kita masih ada yang nomor 2 ya. Kalian udah dapatkan angka pertama kalian kurangin dengan Pasang angka tangan 10 ini, dengan angka 10 ini ya. Udah. Udah, angka kalian yang pertama kalian kurangin dengan angka 10, udah? Udah. Sekarang siapa yang angkanya di bawah 15? Di bawah 15. Angka apa nih? Angka hasilnya. Iya. Ya. Kalau di bawah 15, Panas gua. Angka apa yang dikurangi 10? Angka yang pertama kita pikir. iya benar, angka yang pertama kalian pikir. Kalau kalian kurangin 10 di bawah 15, angkat tangan. Tadi angka pertama. Ya, berarti kalian sudah gugur ya. Gugur. Sekarang siapa yang di atas 15? Tadi di bawah 15 angkanya. Sekarang siapa yang angkanya di atas 15? Mana nggak ada ya? mungkin? Oh iya, Nggak mungkin. Sekarang siapa yang angkanya 15? Ada yang
15? Ada yang angkanya 15? Yang mana ya kok aku lupa. Berarti kalian kurang beruntung. Kalian hanya mendapat spesial gift doang. Kenapa angkanya harus 10 dan 15? Karena angka 25 adalah angka Natal kita buat tahun ini ya. Setiap tahun juga angkanya. Kayak Christmas kita tanggal 25 kan. Nah, ya udah. Apa yang kalau kalian kurang beruntung nggak apa? Kalian tetap mendapatkan hadiah yang spesial kan. Doa itu adalah spesial. Apalagi kalau doanya terjawab. Itu sungguh spesial. Apalagi yang doakan itu adalah gembala kita, salah satu gembala kita yang luar biasa ya. Oke? Ya udah kalau gitu saya serahkan berikutnya kepada Widi yang akan membawakan kita dalam PAW. Hati udah penuh dengan kebencian, gimana memuji menyembah Tuhan? Nah, itu justru akan dipulihkan. Tenang aja. Semua dipulihkan dengan lagu yang akan dibawakan oleh Widi. Oke. Aduh. Habis dibuat kesel cuci dosa ya. Iya lo ampun deh, ikut komsel kan maunya lebih happy. Dari tadi ketawa Bercanda. Tadi pas gua 10 gua teriak gitu, si John sampai kaget loh, dia di depan gua. Fotonya dikerjain. Aduh, oke deh. Ya silakan Widi. Kan cemeci. Oke deh. Gue dijebak nih. Selamat malam teman-teman. Malam, Koko. Widi. Langsung aja lah putar lagunya ya. Mari kita bersatu hati untuk menyembah Tuhan. Oke? Siap. Men, oke. Aduh. Lagunya di Ya, oke, sorry. Angel kan ya? Ya, betul. Oke. Oke, silakan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segala.
Mari kita sembah Tuhan. Kami rindu menikmati kebaikan-Mu, demi kebaikan-Mu mengalir atas hidup kami. Oh yes. Saat terindah dalam hadirat-Mu, bersama-Mu menikmati pribadi-Mu yang melimpah kasih dan anugerah-Mu, melimpah dalam istirahat kami. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Oh, oh. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Amin. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa, terima kasih atas kemurahan-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Amin. Biarlah kami selalu merindukan hadirat-Mu. Biarlah ajar kami untuk selalu bersandar kepada Engkau, bukan kepada kekuatan kami. Amin. Kiranya tinggal dalam hadirat-Mu merupakan kesukaan bagi diri kami, Bapa. Ajar kami untuk selalu bisa melihat Engkau lebih besar daripada masalah-masalah yang kami hadapi. Amin. Terima kasih, Bapa. Kiranya Engkau beracara di tengah-tengah sel grup kami. Amin. Ya Roh Kudus, Engkau memimpin Angel yang akan menyampaikan firman-Mu. Yes. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk kita kasih applause. Luar biasa ya, Widi baru pertama kali ya bawain di sini ya. Sering-sering ya Widi ya. Sering-sering nanti ciut. Apa? Bukannya itu tujuannya. Nanti bakal sering digilir kok sama Angelia Sulaiman itu. Angelia Sulaiman itu. Lengkap amat Santo sebut Angel. Iya. Ya udah, berikutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari teman kita yang luar biasa juga, yaitu Agus Iksan. Silakan. Perkenalkan. Malam semuanya. Malam. Ya, kejadian ini sih beberapa bulan yang lalu, kebenaran dari pihak keluarga saya sendiri yang memang bikin usaha ini gitu. Ya, di kala itu memang saya kan narik juga lagi sepi atau lagi goyang karena pandemi yang kedua kemarin itu. Nah, adik nawarkan saya sebuah pekerjaan di bidang judi lagi. Dia mau buka judi yang di Jakarta ini yang seperti mungkin salah satu dari kalian ada kali ya yang pernah di SMS-in atau di WA-in tentang game online tuh kayak game slot. Nah, saya di situ disuruh sebagai leader, pemimpin karena dia tahu kalau saya dulu bekerja di bidang judi seperti itu. Saya pikir ya mungkin ya Tuhan kasih saya jalan seperti ini kali ya. Karena kan saya memang lagi mendambakan sebuah pekerjaan yang agak jauh lebih bagus dibanding dengan narik. Karena pada saat itu nariknya itu lagi hancur-hancuran. Iya. Seiring waktu berjalan, saya bangun rukonya apa segala macam. Ya, entah kenapa ya mungkin ya Tuhan punya jalan. Ternyata bukan jalan saya di situ gitu. Tiba-tiba saya ada kelas dengan adik. Sebenarnya masalah sepele, masalah kecil, masalah maksudnya miscommunication aja gitu. Nah, sampai mereka orang joinannya yang duanya itu tetap paksa saya suruh ikut, jangan sampai saya keluar. Ya saya bilang sama orang joinannya, oh mungkin ini bukan jalan gua. Kalau rezeki gua pasti jalannya bagus. Dia bilang. Di awal aja udah kayak begini.
otomatis ini bukan rezeki gua nggak takut kehilangan kerjaan ini sebab gua anak Tuhan. Burung aja Tuhan kasih makan, Tuhan pelihara. Apalagi gua yang masih mau bekerja, gua nggak gengsi, nggak apa, gua nggak takut kelaparan. Saya bilang. Ya seiring waktu berjalan memang Tuhan menggantikan rezekinya itu nyata gitu ya, dengan ya misalkan ya saya ada job sampingan kayak misalkan ya kayak teman kita si Riko panggil saya untuk bawa mobil ke Madura gitu ya kan, selama 1 bulan saya mendapatkan income yang lumayan. Saya pulang dari Madura saya pun khawatir sebenarnya, Narik ini bagaimana, ternyata puji Tuhan 1 hari saya bisa dapat 600-700 sekarang ini. Oh, wow. Ya makanya itu, jadi dalam kesaksian ini ya seperti kata si Syatli, ya carilah kerajaan Tuhan dulu ya, seperti ya surat Bapak setiap tahun yang saya dapat selama 3 tahun ke gereja kan hasilnya sama, carilah kerajaan Tuhan dulu maka nanti akan ditunjukkan padang rumput yang hijau. Nah dari situ ya saya jadi mengerti artinya bahwa saya pindah ke agama Kristen, saya dibaptis, dan itu merupakan suatu mukjizat dari Tuhan, dan mungkin udah pilihan jalan hidup saya ke depannya seperti itu. Sampai saya di Madura pun ada sebenarnya ada sesuatu yang lucu gitu ya. Lucunya ya, pada hari keberapanya saya tidur, pas udah mau pulang ya, tidur jadi seolah-olah saya mimpinya itu kayak ada orang mau guna-gunain badan saya, tapi nggak mempan. Ada lagi terus, baju saya diangkat begini gitu, terus langsung dalam mimpinya itu entah kenapa saya bilang dalam nama Tuhan Yesus. Saya langsung bangun sadar, saya berdoa, mimpi itu udah nggak ada lagi. Ya berarti senangganya saya sudah mengimani bahwa diri saya bukan agama Buddha lagi. Sampai ke dalam alam bawah sadar saya aja selalu yang saya bawa nama Tuhan Yesus ini. Amin. Ya saya ingin dari kesaksian ini ya sayang sekali kalau kita keluar dari ajaran Tuhan gitu ya, mencoba hal-hal yang Tuhan di luar kehendak Tuhan, pasti Tuhan tidak akan mengizinkan. Jalannya pun nanti pasti ada aja. Ya seperti sekarang ini tanpa saya sadari juga orang tua cerita, saya tanya itu usaha gimana? Rugi-rugi terus. Udah mati saya bagus, gua nggak pegang. Kalau saya pegang nanti saya juga yang jadi beban, Ci. Jadi malu gitu. Ya puji Tuhan lah, seenggak-enggaknya ya berarti ya Tuhan mengarahkan saya sekarang ke jalan arah yang benar. Udah nggak boleh yang jalan yang nggak benar. Yes. Amin. Ya saya juga banyak terima kasih Mici Angel ya yang dulu yang caring saya benar-benar gitu ya. Ya akhirnya ya sampai sekarang ini ya saya jadi umat Kristen yang setia. Amin. Ada lagi satu yang mesti di-caring, Ci. Itu teman kita tuh yang barusan bawa PAW. Niatnya udah mau kabur dari CG, saya bilang nggak boleh. Siapa yang kabur? Orang udah sudah selesai di belakang. Mana si Yenling? Ya, gue lempar ke Yenling aja ya. Oke, mana si Yenling ya? Oh ya ada. Si Yenling pasti geleng-geleng kepala di samping. Oke, udah selesai Gus? Udah. Oke. Ya kita beri tepuk tangan buat Agus. Ya, kita lihat ya bahwa kita lihat imannya Agus ya, bahwa percaya kalau kita berjalan dengan Tuhan itu pasti Tuhan sertai dan Tuhan bimbing gitu loh. Jadi kalau kalian yang sedang mengalami sesuatu selalu percaya punya iman kepada Tuhan, maka Dia yang akan bimbing gitu. Sama seperti gue dulu juga gitu loh. Dulu gue juga nggak punya duit sama sekali. Tapi di firman Tuhan Mazmur 23 katakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan itu gue imani gitu. Dan benar Tuhan menuntun gue ke air yang banyak gitu loh. Dan rumput yang padang hijau gitu loh. Jadi selalu percaya sama Tuhan, punya iman, firman-Nya percaya dengan iman, maka itu akan memberikan kita kekuatan. Oke? Amin. Silakan kepada Ibu Angelia Sulaiman. Silakan. Si Santo kayaknya suka nama gue.
Lengkap Oke, bener oke, nyebutnya. iya lengkap bener. Oke, thank you banget ya, sangat menghargai sekali setiap teman-teman yang rindu melayani dan membagikan kesaksian. Ya, jadi Agus ini juga kan sempat tertunda berminggu-minggu ya, kayak waktu itu si Asang ya. Tetapi saya tahu semakin tertunda ya semakin luar biasa ya. Jadi tapi siapa awas berani nunda-nunda lagi gitu ya. Oke. Jadi teman-teman, saya percaya bahwa selalu ada kata-kata yang Tuhan mau ngomong sama kita. Itu sudah pasti ya. Setiap hari ada sesuatu yang Dia mau kasih tahu kepada kita ya, termasuk hari ini. Amin. Jadi saya rindu karena sel grup kita untuk bulan Desember ini sudah kali 2 terakhir gitu ya. Jumat depan itu sudah terakhir. Sebelum akhirnya kita akan ketemu lagi itu udah tahun depan. Ya, jadi saya rindu sekali. Thank you banget teman-teman yang benar-benar hari ini bisa hadir. Ya, saya tahu kalian pasti banyak kesibukan ya, masih banyak list-list yang to-do list gitu yang belum diselesaikan, tapi saya rindu waktu ini kita serahkan kepada Tuhan dan kita minta Roh Kudus berbicara kepada kita seperti doa Shirley tadi di awal, sikap hati yang benar dan sebagai murid gitu ya, sebagai anak kecil yang mau belajar ya. Anggaplah kalian tidak pernah tahu apa-apa gitu ya. Jadi letakkan semua pengetahuan kita, letakkan semua pengalaman kita. Amin. Oke, dan hari ini saya minta tolong untuk Melisa bantu saya share screen ya. Jadi thank you banget ya buat teman-teman yang melayani terus ya selama ini di dalam sel group ini. Oke, nah sebelum saya mulai, sebelum saya takut lupa gitu ya, di hari Minggu tanggal 19 Desember kita akan ada Exodus Christmas Celebration. Nah, di Exodus kita mengizinkan gitu ya untuk teman-teman untuk datang untuk onsite. Nah, apalagi di onsite itu sudah pasti akan disediakan mungkin makanan gitu ya, tapi ya harusnya sih tidak akan makan di tempat ya, mungkin akan bawa pulang. Nah, jadi supaya tetap tertib, tetap menjaga prokes, jadi cuma dibatasin 150 jiwa ya. Jadi itu mungkin aku bahkan kalau aku nggak salah mungkin bahkan termasuk anak-anak kali, aku nggak tahu juga ya. Jadi setahu aku yang udah daftar mungkin sudah hampir 50 gitu loh. Jadi teman-teman yang mau ikut ya, tolong daftarkan kepada ketua sel group kalian. Atau misalnya daftarkan ke Angel juga nggak apa-apa. Tapi Angel akan sangat bersyukur kalau kalian daftarnya lewat ketua, supaya ketua yang bantu saya hitung-hitung berapa dewasa, berapa mbak, berapa anak-anak. Ya, jadi teman-teman yang hadir, ya, misalnya kayak Agustini, karena kan kalian hari itu pelayanan ya, mungkin kalian merasa, Cik kan gue pelayanan, nggak usah daftar lagi, tetap harus daftar ya, tetap harus daftar ya. Jadi kalian yang bisa hadir hari itu, sore kita akan mulai jam 4, tetapi kalau nggak salah jam 3:30 gitu sudah open gate ya. Jadi kalau bisa teman-teman sudah mendaftarkan diri terlebih dahulu. Ngerti semuanya di sini ya? Jadi teman-teman, anak-anak kecil pun akan disediakan goodie bag, ada sediain makanan. Jadi sangat perlu tahu jumlah orang-orang yang akan hadir. Mbak-mbak kalian juga akan dapat makanan gitu ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah disiapin dari kaliannya. Oke, sekian pengumuman. Saya rindu kita semua boleh bawa teman-teman kita. Ada teman-teman kita yang juga sedang berdoa buat jiwa-jiwa ya. Bisa ajak mereka. Nah, Jel, kayak Angel gimana dong? Aku kan dari Taiwan ya. Jadi aku juga akan hadir di online secara Zoom gitu ya. Masih ada Zoom kan ya? Masih ada Zoom nggak? Harusnya nggak ada ya, nggak tahu ya. Masih ada Zoom nggak sih? Aku agak. Ada pelayanannya sih, Cik. Oh, nggak ada pelayanannya ya? Oh ya udah. Berarti mungkin nggak ada, nggak apa-apa. Oke, jadi kalaupun nggak ada, aku bisa hadir di YouTube. Ada tulisan live streaming doang. Iya, tapi live streamingnya YouTube kali maksudnya Elina. Ya oke, nggak apa-apa. Jadi kayak Angel, aku kan ikutnya dari Taiwan gitu ya. Jadi aku pasti ikutnya cuma nggak bisa onsite, aku YouTube. Tapi aku juga akan berusaha di live chatnya mungkin bilang Merry Christmas lah atau gimana ya. Jadi kita berusaha untuk ikut ambil bagian di dalamnya. Oke, thank you semuanya. Kira-kira seperti itu dan kita lanjut untuk masuk ke firman Tuhan hari ini. Oke, thank you Mel. Oke, jadi kita langsung aja. Seperti kata-kata awal ya, kalau bisa kita semua ngomong sama diri sendiri, Tuhan mempunyai mimpi dan destiny for me gitu ya. Ayo bilang sama diri sendiri, Tuhan punya dream, Tuhan punya mimpi dan destiny untuk saya.
Oke, nggak cuma untuk angel, nggak cuma orang yang berasanya lebih rohani, baru punya mimpi dan destiny. Kalau kalian merasa kalian adalah orang, ya seorang manusia, Tuhan pasti punya mimpi dan destiny setiap daripada kita. Tetapi ada beberapa ujian yang harus kita lalui. Nah, setelah kita melalui ujian-ujian tes, Tuhan akan bawa kita masuk melangkah ke dalam destiny kita. Mungkin saat ini adalah saat di mana kalian sedang melangkah di dalam destiny. Mungkin saat ini kalian sedang ya merealisasikan mimpi. Ya, apapun itu yang membuat kalian tetap stay on track adalah karakter kalian, karakter angel. Oke. Nah, kita sudah belajar apa aja? Kita belajar sudah 6 tes dan kita akan masuk ke tes ke-7. Ada pride test, pit test, palace test, purity, prison, prophetic, dan hari ini power test. Oke, dan saya merasa Roh Kudus itu baik. Kalian tahu ya, angel itu orangnya sangat schedule ya gitu ya. Jadi aku itu udah merasa aku berusaha gitu ya, empit-empitin. Pokoknya kalau bisa Tuhan tahun 2021 selesai, 10 tes ini selesai. Tapi Roh Kudus itu punya aturannya sendiri dan dia lebih teratur daripada saya ya. Jadi saya merasa hari ini pas banget kalau ini adalah tes terakhir yang akan kita pelajari sebelum 2021 berakhir. Dan saya tahu, saya sudah lihat-lihat ngintip-ngintip di tes ke-8, saya merasa terima kasih Allah Roh Kudus. Karena tes ke-8 nanti di awal Januari ketika kita belajar, saya merasa itu juga tes yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan. Amin. Ya, kenapa? Karena Tuhan sayang sama kalian semua. Sayang semua anak kesaksian. Jadi dia siapkan makanan yang terbaik. Oke, lanjut. Oke, jadi dengan cepat ya ini ya. Jadi pretest itu artinya apa? Tes yang kalian lakukan, alami ketika kalian dapat mimpi dari Tuhan. Oke, ketika waktu Yusuf dapat mimpi dari Tuhan, dia gagal sama pretestnya. Ya, dia sombong gitu ya, dia membual ya, dan akhirnya malah jadi dibenci oleh orang dari keluarganya. Oke, next. Jadi itulah yang membuat dia masuk ke pit test yang kedua ya. Pit test itu artinya apa? Tes di mana kita sedang dicobai masuk di dalam satu sumur perangkap di mana kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain berteriak sama Tuhan. Ya, Tuhan yang mengeluarkan dia dari sumur itu tidak membunuh dia di tangan kakak-kakaknya, tapi menjual kepada orang Mesir. Oke? Dan setelah pit test, kalian lihat karakternya berubah. Ketika dia di palace test, dia menjadi orang yang bisa memanage sesuatu yang bukan jadi milik dia. Ngerti loh ya? Mimpi itu milik Yusuf, tapi he cannot manage the dream. Padahal dream itu milik dia. Tetapi Tuhan mau ubah kita ketika kita nggak bisa ngurusin diri sendiri gitu ya. Tuhan itu akan ubah kita melalui banyak ujian supaya kita belajar sesuatu. Dan kadang-kadang yang Tuhan berikan di tangan kita itu orang lain punya dulu gitu ya. Ya mungkin ada orang titipin duit ke kalian, ada orang titipin bisnis ke kalian ya, ada orang-orang yang nitipin sesuatu pelayanan ke kalian. Dan itu diuji bagaimana kita memanage sesuatu yang Tuhan berikan lewat orang lain kepada kita. Amin. Dan sesudah palace test, dia masuk kepada purity test. Purity test adalah bagaimana kemampuan kita mengurus tubuh kita, badan kita, mata kita terutama. Oke, lanjut. Setelah purity test apa? Wah, gitu ya. Belum habis-habis gitu ya. Setelah purity test, dia dicobai lagi, masuk ujian karakter, masuk kepada tes di penjara. Tes di penjara itu apa? Sesuatu yang buruk terjadi ketika kau lakukan something yang baik. Ya, lu udah lakukan yang benar, nggak salah. Lu udah lakukan yang tepat, di jalan yang benar, di jalannya Tuhan. Tapi tetap aja something negative happen. Ini namanya prison test. Bagaimana engkau bersikap terhadap hal-hal seperti itu? Itu menguji karaktermu. Oke, lanjut terakhir. Dan 2 minggu yang lalu kita belajar bagaimana Yusuf dengan hubungan dia dengan Tuhan membuat dia bisa menguji profesi dream yang pernah dia terima. Jadi kalau kalian pernah didoain hamba Tuhan manapun, kalian pernah didoain angel mungkin, didoain oleh orang-orang yang punya karunia profetik mungkin, kalian dapat surat Bapa seperti tadi si Agus ya, itu satu contoh yang bagus, benar ya Agus ya?
kalau surat Bapa itu tidak diuji dengan ujian karakter seperti yang Agus alami, surat Bapa itu cuma akan sebuah kartu. Benar? Tetapi ketika surat Bapa itu benar-benar melewati ujian karakter, itu bukan cuma kartu Bapa, tapi itu menjadi rema di dalam hidup kita. Amin semuanya, ya. Aku nggak tahu ada teman-teman yang masih nyimpen kartu Bapa nggak sampai sekarang? Kartu Bapa tahun lalu, kartu Bapa 2 tahun lalu, gitu masih simpen? Oke. Oh, itu siapa itu? Oh, Dennis ya itu ya? Oh, Dennis, oh ya Dennis ya, karena kok tangannya, oh ya, oke. Oh ya, si Eni, oke Yan, ya thank you. Iya, ya. Jadi kata-kata kartu Bapak itu cuma kata-kata, nggak ada apa-apanya kalau kamu nggak mengalami. Oke, jadi saya rindu kita semua belajar. Elina simpan semuanya. Elina simpan semuanya. Henhao, ya henhao. Oke, sekarang lanjut. Oke, dengan cepat. Kita masuk berikutnya adalah semua tes adalah mengenai kemampuan kita mengurus sesuatu. Ya, kita harus bersyukur. Tuhan tidak membiarkan kita masuk ke dalam destiny kita kalau kita belum melewati ujian karakter. Karena kalian akan jatuh lebih dalam bahkan sebelum ya kalian hidup di dalam destiny itu. Nah, kita harus lebih bersyukur lagi ketika kita melangkah masuk ke dalam destiny, Tuhan tetap akan membiarkan kita melalui ujian karakter. Maksudnya apa, Jel? Ya, karena nanti kalian akan baca ayat-ayat hari ini. Masih ingat ya? Yusuf mulai dari pasal yang kita baca hari ini, hidup dia sudah mulai akan berubah 180 derajat gitu ya. Dia udah bukan lagi Henkeliente ya. Dia udah bukan lagi Yusuf yang dibelas kasihani masuk penjara. Dia jadi perdana menteri ya. Oke, lanjut. Melsi. Iya. Jadi Angel ada rapikan. Ada yang sudah tulis angket ya. Angel thank you banget buat teman-teman yang mau bantu mengisi angket ini ya. Angel terima 20 angket ya. Ini kira-kira mungkin nggak mewakili keseluruhan, tapi saya merasa mungkin gitu ya. Ini bisa mewakili ya lebih banyak ya. Oke, jadi saya tanya, berapa nilai keseluruhan yang engkau berikan untuk hidupmu di tahun ini? Oke. Dan kebagian besar dari kita angkanya 8 kalau nggak 7 ya. Ada yang angka 10. Kita beri tepuk tangan yang angka 10. Oke, gue sendiri juga cuma tulis 7 ya. Oke, jadi ada yang 9, 6, 5 ya. Oke, ini Angel merasa Angel senang gitu ya, karena pada dasarnya berarti secara rata-rata masih 7,5 gitu ya, 7 sama 8. Oke, next Mel. Oke, tolong perhatikan baik-baik PowerPoint-nya. Saya bertanya pada karakter kita dibentuk dari cara kita mengurus sesuatu. Jadi kilas balik tahun 2021 ini, dalam hal apa engkau merasa engkau lebih baik dari tahun lalu? Oke. Nah, 3 pemenang pertama itu yang pertama mengurus status atau self image. Wah, henhao ya. Biar sahabat kiri kananmu, engkau memang orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Oke. Angel memang merasa dalam hal ini kalian sudah sangat maju ya. Kalau dulu-dulu waktu awal-awal kesaksian itu masih banyak yang sering WA, Angel, siapakah aku ini gitu ya. Ya, gue ini untuk apa gitu ya. Gue ini kayaknya nggak ada artinya gitu misalnya gitu ya. Pokoknya lesu-lesu seperti itu, message seperti itu gitu ya. Tetapi sekarang udah lebih jarang. Oke, jadi status kita di dalam Tuhan udah lebih kuat gitu. Yang kedua, mengurus keluarga inti. Nah, ini aku juga happy gitu ya. Oke. Di sini yang merasa pasangannya mengurus kalian dengan baik, boleh nggak angkat tangan? Yang merasa suami mengurus kalian dengan baik atau istri kalian mengurus kalian dengan baik, ada angkat tangan? Langsung saling lirik-lirikan ya, awas loh kalau nggak angkat tangan ya. Oke, ya jadi mungkin anak-anak juga gitu ya, kalau boleh tanya anak-anak, aku yakin walaupun ini masa pandemi ya, tapi anak-anak juga berbahagia di tangan kalian gitu ya. Jadi saya bersyukur kalian punya nilai yang lebih baik dari tahun lalu. Dan terakhir adalah mengurus pekerjaan. Wow, ya. Aku juga bersyukur. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari hidup kalian. Benar ya? Ya, karena pekerjaan itu bagian dari hidup kalian. Ya, memang kalian untuk hidup untuk bekerja memang gitu ya. Tuhan memang menciptakan kita untuk bekerja. Oke, lanjut next. Pertanyaan berikutnya apa? Dalam hal apa engkau merasa nilai mengurusmu engkau ingin tingkatkan di tahun 2022? Wow. Dan sebagian besar ya 16 suara dari 20 angket itu menjawab hubungan pribadi dengan Tuhan. Oke. Lalu pekerjaan bisnis, hubungan dengan keluarga inti, keuangan,
sama talenta dan karunia. Oke, hubungan pribadi dengan Tuhan. Di sini siapa yang memang ini menjadi kerinduan lu, mengurus hubungan pribadi dengan Tuhan, boleh nggak +1 di chat room-nya? Yang merasa kalian juga bilang, iya Jel, aku pengen banget, pengen mengurus hubungan pribadiku dengan Tuhan lebih baik dari tahun ini. Ada? Oke ya, kalau ada boleh +1, ya Tuhan lihat pasti gitu ya. Oke, jadi Angel juga ya, aku cuma nggak seper aja sekarang chat room, aku juga +1. Oke, jadi Angel bersyukur juga dalam hal ini gitu ya, bahwa ini yang menjadi kerinduan kalian. Ya beri tepuk tangan buat diri sendiri ya. Kenapa gitu ya? Nanti kita akan lihat belakangnya. Kenapa ini sangat penting? Kenapa hubungan pribadi dengan Tuhan memang seharusnya yang menjadi prioritas yang kau urus di dalam hidup engkau. Tapi seringkali ya kita melupakannya. Kita mudah melupakannya. Oke, next, lanjut Mel. Oke, lanjut lagi. Dalam hal satu kali lagi. Oke. Dalam hal mengurus apa? Engkau paling mudah menyerah dan putus asa. Oke. Dan gue agak kaget. Wah, anak-anak kesaksian paling mudah merasa putus asa, mengurus hubungan dengan jiwa yang belum percaya. Terus gue pikir-pikir sebagai ketua cell group, oke Tuhan gitu ya. Oke, ya di sini yang mengaku susah banget gitu ya. Bangun hubungan untuk jiwa yang belum percaya boleh nggak +1? +2, biar ada bedanya. Ya, ini jujur ya pribadi ya, maksudnya kalian merasa iya Ci, susah banget gitu ya. Maksudnya gimana sih caranya gitu ya, care orang gitu ya, ngurus hubungan sama jiwa yang belum percaya, jawab-jawab pertanyaan dia, ngurus-ngurus dia gitu ya, nggak usah diurus. Oh, +2 itu siapa sih? Oke, ya. Jadi teman-teman, aku menghimbau gitu ya, kita sudah mulai ada gerakan doa. Ya, jadi saya merasa salah satu cara gimana Tuhan ngurus hubungan dengan jiwa yang belum percaya, mulailah dengan doa. Ya, jadi teman-teman yang masih rindu ikut berdoa, teman-teman boleh kasih tahu kepada ketuanya atau kepada Angel. Oke, kita mulai berdoa, satu grup 4 orang, seminggu cuma 1 kali ya. Jadi kita bisa atur kalau ada teman-teman yang mau ikut berdoa. Oke, dan kedua, hubungan dan keluarga besar. Ini maksudnya mertua, mertua atau gimana ini maksudnya gitu ya. Oke, jadi saya nggak tahu ya ini ya, tapi ini angkanya cuma 7 sih ya, mungkin nggak sebagian besar ya. Tapi Angel berdoa, Tuhan berikan hikmat kepada kita semua di tahun yang depan gitu ya, tidak putus asa lagi dalam mengurus hubungan dengan keluarga besar. Oke, lanjut. Next. Dalam hal mengurus apa engkau paling enjoy? Ya, tidak merasa sulit, naturally bisa. Oke. Jawabannya mirip. Yang pertama mengurus hubungan dengan keluarga inti. Oh, henpango ya, semuanya ada kemajuan lo berarti ya gitu ya. Tolong pertahankan, lebih maju lagi. Lalu yang kedua, mengurus pekerjaan. Oke. Jadi puji Tuhan juga ya, karena kalian ini semuanya pro M sebenarnya ya. Jadi Angel rindu di marketplace kalian enjoy ya, enjoy. Seperti Angel enjoy di dalam marketplace-nya Angel, maksudnya sebagai hamba Tuhan gitu ya. Saya juga rindu kalian enjoy ya, punya pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, businessman, businesswoman, sebagai guru, laoshi dan sebagainya. Angel rindu kalian semakin enjoy. Oke, beri tepuk tangan buat diri sendiri. Oke, thank you ya buat teman-teman yang isi angket. Jadi Angel bisa melihat secara istilahnya secara garis besar keadaan anak-anak kesaksian. Oke, lanjut lagi. Oke, jadi Tuhan bisa membawa kita melangkah masuk destiny kita dalam 1 hari saja. Ya, dari pasal 40 masuk pasal 41, kehidupan Yusuf itu kayak dari lantai 1 ke lantai Ilingi gitu ya, ke lantai 101 di Taipei gitu ya. Ada nggak yang pernah mengalami dalam 1 hari saja kalian mengalami promosi dari Tuhan? Ada? Mungkin di dalam bisnis atau di dalam pekerjaan atau di dalam apa ya? Aku nggak tahu ya. Ada pernah nggak mengalami kayaknya kok nggak disangka-sangka aku masuk ke dalam destiny-ku dalam 1 hari saja. Oke. Yang kedua, ternyata kita bukan hanya akan diuji dengan pencobaan, tetapi kita juga diuji oleh kesuksesan. Oke, bilang pada kiri kananmu, kesuksesanmu itu akan menguji engkau. Oke, kesuksesanmu itu akan menguji engkau. Oke, jadi jangan cuma berpikir pencobaan, ujian, kesengsaraan itu menguji kita. Ternyata keberhasilan kita
itu juga bisa menguji kita. Dan masalahnya, kita mungkin saja bisa gagal di dalam ujian kesuksesan itu. Ada di sini yang mau gagal? Nggak mau. No, Angel nggak mau kalian gagal. Ya, aku nggak mau seorang pun aku klaimkan anak kesaksian yang gagal di dalam setiap keberhasilan kalian, baik keberhasilan besar maupun keberhasilan kecil. Karena itulah kita mesti belajar hari ini. Lanjut next. Kita baca dulu ayat firman Tuhannya. Kejadian 41 ayat 8-9. Aku minta dulu, boleh Agus dulu, Agustini. Agus dulu ya, boleh ya. Ayat 8 dan ayat 9 boleh. Nanti ini next selanjutnya. Silakan. Pada waktu gelisahlah hatinya, lalu disuruh pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepada juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Oke, jadi ceritanya Firaun ini bermimpi, ya. Dan tidak ada seorang pun orang-orang hebat di Mesir tidak bisa mengartikan mimpinya. Nah, kalian lihat di ayat 9. Tiba-tiba kepala juru minuman ngangkat tangan, surrender, bilang, sorry ya Firaun, sorry banget. Sebenarnya 2 tahun lalu gitu ya, ada satu orang yang bisa ngasirin mimpi, tapi aku lupa bilang sama Firaun gitu ya, dia masih di penjara. Kalian tahu nggak, yang menyuruh juru minuman seperti itu apakah Yusuf? No. Tapi ketika Tuhan waktunya sudah datang, Tuhan bisa mengubahkan hati seseorang. Amin. Ya, sehingga juru minuman ini merasa perlu menyebutkan kesalahan dia yang dahulu, dan itu menjadi titik balik kehidupan Yusuf. Oke, next Mel, halaman belakangnya. Saya boleh minta Tina, boleh Tina? Ayat 14 ya. Iya. Kejadian 41 ayat 14, kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf, segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bersyukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Oke, kita sama-sama katakan segeralah ia. Oke, Angel mau tanya, kalau kita jadi Yusuf 2 tahun nih, ya, kita menanti ada kesempatan promosi. Tapi 2 tahun lalu teman kita lupa promosiin kita. Oke? Terus kita nunggu 2 tahun nih. Nunggu 2 tahun, entah kapan, kita juga nggak tahu, Firaun mimpi. Tiba-tiba Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Dan respon Yusuf adalah segeralah ia. Teman-teman, kadang-kadang ya, kita itu sudah saking putus asanya. Ketika kesempatan promosi datang, kita tuh masih lambat-lambat. Iya atau iya gitu ya. Angel merasa Angel juga begitu. Ya. Karena kenapa? Alah, baru datang sekarang gitu ya. Gue udah nunggu 2 tahun. Kita masih sungut-sungut lagi gitu ya. Kita masih sungut-sungut lagi. Kita masih sungut-sungut lagi bilang, harusnya dari 2 tahun lalu tahu gitu kan. Kita masih bisa begitu gitu. Tetapi kita lihat Yusuf. Dia adalah seseorang yang dia tahu dan dia siap setia kalah. Jadi saudara, kesempatan promosi itu cuma datang kepada orang yang siap. Kepada orang yang prepare. Amin. Ya, kepada orang yang prepare. Dan persiapan itu diberikan kepada orang yang setiap hari bersiap-siap, gitu ya. Jadi Angel rindu, ya. Kalau kita sekarang kan kesaksian kita unpay ya. Oh, minggu depan Santo misalnya, minggu depan lagi Widi, minggu depan lagi Tina, minggu depan lagi Siatli, minggu depan lagi Amel gitu ya. Tapi saya rindu kita semua menjadi orang yang siap untuk kesaksian kapanpun juga. Ya, Angel sekarang nggak tes lah ya. Coba tapi Angel tiba-tiba aja misalnya Angel bilang, Su Amin gitu ya, aku panggil. Su, ayo coba sekarang Su kesaksian gitu ya. Ada nggak sesuatu yang keluar dari hati kita? Ngerti ya maksud Angel ya? Jadi kesempatan itu cuma diberikan kepada orang yang bersiap, kepada orang yang bersegera. Oke? Termasuk bisnis kalian. Angel kok kesempatan belum datang-datang ya misalnya ya. Kok ini belum datang-datang ya? Ayo tetap bersiap. Karena ketika Firaun datang memanggil Yusuf gitu ya, segeralah ia bercukur, berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Amin semuanya? Oke, next. Lanjut lagi, Mel. Oke, saya minta Amel, boleh Mel? Tolong baca 2 ayat ini. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Oke, ya. Jadi setelah itu Yusuf dengan sigap siap sedia
dia langsung mengartikan mimpi yang dia dengar detik itu juga oleh Firaun. Dia nggak bilang sama Firaun, Firaun, sorry ya, gue puasa dulu 1 minggu. Firaun, sorry ya, gue berpuasa dulu 1 bulan. Tapi dia langsung mengartikan dan dia memberikan usul bahkan kepada Firaun. Wah, karena bakal ada masa kelaparan, kita mesti bangun lumbung-lumbung nih, raja gitu ya. Dan usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Bilang pada kananmu, engkau adalah seorang yang penuh dengan Roh Allah. Amin. Ya, jangan pernah ragu pada diri sendiri. Roh Allah itu ada loh di dalam diri engkau. Ya, Roh Allah itu bukan tinggal di dalam alat musik, tapi Roh Allah itu tinggal di dalam orang yang memainkan alat musik. Roh Allah itu bukan tinggal di mikrofon, tapi Roh Allah itu tinggal di dalam orang yang pegang mikrofon dan menggunakan mikrofon itu untuk memuji menyembah Tuhan. Oke, ada kesempatan-kesempatan yang pasti Tuhan berikan buat kita untuk kita ngalami kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Bahkan Firaun pun pertama kali, the first time dia ketemu sama Yusuf, dia langsung bisa menilai orang ini punya Roh Allah. Dan saudara tahu nggak? Roh Kudus bilang apa sama aku? Ini adalah hasil dari karena Yusuf selalu mengurus hubungan dia dengan Tuhan. Bayangin seseorang yang sudah dipenjara, tapi dia bisa langsung keluar detik itu juga dan mengartikan mimpi. Dia langsung sangat peka terhadap suara Tuhan. Dia pasti bangun hubungannya dengan Tuhan setiap hari. Oke, next lanjut. Saya boleh minta, Nancy, boleh Nancy? Kayaknya lagi duduk ya. Nancy kedengeran nggak? Oke. Nancy boleh baca 2 ayat. Boleh baca 2 ayat yang terakhir 39-40, silahkan. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Oke, thank you Nancy. Oke, jadi Firaun langsung bilang sama semua orang, sama Yusuf, engkau punya kuasa, engkau punya power. Oke, jadi hari ini kita mau belajar tentang the power test. Tidak banyak poinnya, kita dengan cepat, silakan Mel. Oh ya, oke. Ini nggak usah, ini nggak penting banget. Kita lanjut aja. Ya. Jadi power itu apa? Ya, Angel mengartikan power itu adalah kemampuan atau kuasa untuk mengatur sesuatu. Amin ya. Ya. Jadi tadi yang kita angkat-angkat itu, kita gimana ngurus hubungan kita sama orang, ngurus hubungan sama jiwa-jiwa yang belum percaya, ya, ngurus bisnis kita, pekerjaan, ngurus rumah tangga. Itu sebenarnya kita perlu power, tau nggak? Kita tuh perlu kuasa. Kita perlu kemampuan untuk mengatur sesuatu, ya. Kita mengatur uang kita, mengatur bisnis kita dan sebagainya. Nah, the power test itu apa? Karakter kita diuji, apakah kita bisa mengurus kemampuan itu? Oke, ya. Karakter kita diuji, apakah kita bisa mengurus kemampuan atas kuasa tersebut? Oke, next. Nah, permasalahan yang sering kita hadapi apa? Pertama, kita merasa kita nggak punya power, ya. Apalagi yang sering ditekan-tekan gitu ya, mungkin di dalam hubungan, aduh Jel gile gitu ya, gue nggak punya power Jel gitu ya ngomong sama mama gue misalnya, gue nggak punya power Jel untuk ngomong sama suami gue nggak punya power Jel, gue merasa gue nggak berdaya untuk ngomong sama anak gue gitu ya, malah anak gue yang kayaknya berkuasa atas gue gitu, mungkin misalnya gitu ya. Atau kedua, kita merasa memang tidak punya power ya. Pertama, kita merasa nggak punya power, kedua, kita memang nggak punya kuasa itu. Dan ketiga, permasalahan manusia, permasalahan kita adalah kita gagal di dalam the power test. Kita gagal di dalam ujian karakter ketika kita punya kuasa itu. Oke, lanjut Mel. Jadi dari mana sih power itu berasal? Oke, aku minta tolong, kayaknya ada Asang ya di samping. Asang boleh tolong bacakan nggak? Mazmur 62 ayat 11 dan Yohanes ada ya 2 ayat tersebut. Silahkan. Satu kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Maka kata kepadanya, tidakkah engkau mau berbicara dengan aku?
Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Oke, thank you banget. Penting banget ayat ini, tolong dilingker-lingkerin kalau bisa ya pas kalian baca di Alkitab gitu ya, atau di catatan kalian. Kuasa itu dari Allah asalnya. Kuasa untuk apa aja, Jel? Apa aja? Kuasa atas keluargamu, mengurus keluargamu, mengurus bisnismu, mengurus keuanganmu, mengurus kesehatanmu, mengurus tubuhmu, itu kuasa dari Allah. Please ya. Bukan dari dirimu sendiri. Kita nggak punya kuasa apa-apa kalau kuasa itu tidak diberikan kepada kita dari atas. Amin ya. Pilatus ngomong begini, Yesus pasti sebenarnya mau ketawa gitu ya. Karena Pilatus bilang apa? Lo nggak tahu, gua itu punya kuasa lo membebaskan kamu. Mungkin si Yesus gitu ya sambil ketawa, nyengir gitu ya, istilahnya ya ampun gitu ya. Kamu nggak punya kuasa apapun kalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari Tuhan. Oke? Oke, lanjut. Next. Apakah salah berkeinginan memiliki power? Nah, ini dia yang sering jadi permasalahan orang Kristen. Joel, kan karakter kita mesti lemah lembut, gitu ya. Kan kita harus menjadi orang yang mengalah. Kita harus menjadi orang yang nurut, gitu ya. Apakah salah berkeinginan memiliki power dan kuasa? Tidak. Karena desire for power berasal dari Allah. Katakan amin. Oke? Keinginan untuk punya kuasa, kemampuan itu berasal dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan mau anak-anaknya sadar bahwa kalian itu boleh punya kuasa untuk mengurus sesuatu. Amin. Oke, saya boleh minta siapa ya? Saya boleh minta Syedly, boleh Syedly? Tolong baca Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, harus share ya. Jadi memang Tuhan menciptakan kita untuk berkuasa atas bumi ini. Amin. Oke. Dan masalahnya adalah setan membelokkan desire for power menjadi desire untuk egois, untuk menang sendiri dan merasa diri sendiri paling hebat. Itu yang nggak boleh. Oke. Nah, lanjut lagi next. Oke. Kalian pernah lihat anak-anak main boneka? Oke, ya. Kalian kalau lihat anak-anak kecil main boneka, kalian akan mendapati setiap manusia itu dilahirkan untuk desire for power. Ya, dia mau kasih boneka ini pakai baju apa, pakai sepatu apa, boneka ini hari ini ulang tahun atau enggak, anak-anak gua ya, boneka ini hari ini umurnya berapa, boneka ini gimana, mereka itu ingin menguasai, ngerti ya? Jadi sebenarnya desire untuk menguasai sesuatu itu alkitabiah. Jangan takut, teman-teman, jangan takut. Ya, jangan pernah berpikir lagi, Jel, gue kayaknya nggak punya deh power untuk ngurusin sel grup gue misalnya. Gak salah. Karena sebenarnya Tuhan sudah mau kasih power itu. Tapi apakah kita rindukan power itu daripada Tuhan? Lanjut lagi next. Ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, siapa Tuhan yang terbesar gitu ya? Tuhan nggak begini kan, tempeleng. Lu ya, jangan lagi pernah bertanya. Jangan lagi mau jadi yang terbesar. Oke? Stop sampai di sini, conversation ini. Apakah Tuhan Yesus begitu? Enggak. Dia jawab gimana? Siapa yang mau jadi terbesar, dia yang melayani. Ingat loh jawabannya. Tuhan bukan bilang, awas lo orangnya 12 murid ya. Siapa di sini yang mau jadi terbesar? No. Orang Kristen harus ngalah. Jadi yang terkecil. Jadi yang paling kecil. Enggak. Tuhan menjawab dengan, kalau kamu mau jadi yang terbesar, kamu harus melayani. Belajar yang jadi yang kecil, melayani. Jadi, Tuhan mau kita punya desire for power. Bukan untuk egois. Untuk apa? Lanjut. Nah, bagaimana mendapatkan power tersebut? Oke, kita baca sama-sama ayat ini. Oke, nggak usah dibuka mute, nggak apa-apa. Tapi saya rindu kalian baca ayat ini ya. 1, 2, 3. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Boleh nggak? Dalam waktu 15 detik hafalkan ayat ini. Ini ayat kunci hari ini.
Rendahkanlah diriku Tuhan di hadapan Tuhan, maka ia akan meninggikan aku. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka ia akan meninggikan engkau. Rendahkanlah diriku di hadapan Tuhan, maka ia akan meninggikan kamu. Kunci dari mendapatkan power dari Tuhan adalah rendahkan dirimu, hatimu. Humble yourself. Next, Mel. Lanjut ayat selanjutnya. Oke, Angel boleh minta Dennis boleh masih ada di sana? Boleh baca tolong Dennis 1 Petrus 5 ayat 5b sampai 6. Yang dalam kurung nggak usah ya. Ya. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Oke, Allah menentang orang yang congkak. Oke, mendingan kita mendingan kita melawan abis-abisan sama iblis daripada kita ditentang Tuhan. Amin atau amin? Ngerti ya? Mendingan gue itien tawan seharian tonjok-tonjokan sama iblis daripada gue ditentang Tuhan. Oke? Karena ketika lu ditentang Tuhan, udahlah habis, tutup jalannya. Oke? Jadi Tuhan menentang orang yang sombong, tapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Oke, next, Mel. Kalau Yusuf juga mengisi angket Thanksgiving yang Angel sebarkan, kira-kira apa ya jawabannya? Oke, nilai yang lebih baik dari tahun lalu. Oke, siapa bisa tolong yang jawab? Mungkin di chat room juga boleh gitu ya. Angel boleh tanya siapa ya? Oke, aku tanya siapa ya? Siapa di sini? Tanya Asang atau Amel boleh? Kalau Yusuf ngisi angket, dia bakal jawab apa ya nilai yang lebih baik dari tahun lalu? Kerjaan. ngurus kerjaan di penjara. Ya. Oke. Ya, maybe ya. Ingin ditingkatkan di tahun depan? Ayo, Melisa. Yang Yusuf ingin tingkatkan di tahun depan apa ya? Dengan keluarga besar sepertinya. Betul. Oke. Ya, dia mungkin keinget sama keluarga dia ya. Aduh, rasanya dia gimana cara ngurusnya ya? Hubungan dia bisa balik lagi ya sama koko-kokonya sama papanya ya. Oke. Paling merasa enjoy atau naturally bisa. Oke, siapa ya? Widi masih di situ, Widi? Iya, masih. Iya. Menurutmu Yusuf paling merasa enjoy, naturally bisa apa ya? Wah, ini tes ini aku kurang tahu nih, Cik. Iya, jawabannya ada di bawah sih sebenarnya. Oh, Oke, nggak apa-apa. Iya, di bawah nggak apa. Paling merasa enjoy. Itu. Gue kasih lu 3 detik. 3, 2. Apa? Hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan. Oh ya? Oke. Siapa setuju di sini kalau si Yusuf yang paling enjoy hubungan sama Tuhan? Ada? Setuju ya? Angel juga setuju. Karena dia udah nggak punya siapa-siapa lagi. Bisnis dia juga bukan bisnis dia, itu bisnis di penjara itu ya. Oke. Paling merasa susah, tadi si Melisa udah jawab ya. Yang dia paling merasa susah apa? Hubungan sama keluarga intinya. Oke? Hubungan sama keluarga besarnya. Ya, karena dia sudah terpisah 13 tahun dari mereka. Ngerti semuanya? Oke. Angel mau tanya. Apakah setelah ini kita akan baca Yusuf berbaikan lagi sama keluarganya? Iya atau iya? Benar ya? Oke. Jadi nanti Tuhan akan bawa dia kan berbaikan lagi sama keluarganya. Oke. Dan apakah pekerjaan dia Tuhan tingkatkan? Iya dong, gila banget. Tingkatannya gila banget gitu ya. Loncat langsung ke 100 lantai ya. Oke. Tapi Angel mau tanya, ada satu hal yang tidak pernah berubah di dalam hidup Yusuf apa? Hubungan dia sama Tuhan. Yang Angel mau bilang apa? Kalian merasa, Jel, pekerjaan gue susah banget. Gitu ya. Bisnisku tuh susah banget. Gitu ya. Aku masih bergumul di ekonomi. Aku masih bergumul di hubungan sama keluarga besar, keluarga inti. Aku masih bergumul di dalam pelayanan.
aku masih bergumul di dalam mimpiku gitu ya. Aku masih bergumul di dalam talentaku, aku masih bergumul di dalam jiwa yang belum percaya gitu ya. Tapi Angel mau bilang apa? Belajar dari kisah hidup Yusuf, apapun itu yang kita urus, kita susah, tapi urus dulu hubungan kita sama Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Ia akan lift you up. Ketika Dia meninggikan engkau, Dia akan berikan engkau kemampuan dalam banyak hal. Amin, teman-teman. Ya, jangan pernah merasa aja gue memang terhidup dengan begini-begini saja. Enggak, ya. Jadi Angel mau bilang apa? Pasti Yusuf tidak menyangka Tuhan akan bangun hubungan dia kembali dengan papa dan kakak-kakaknya. Dia pasti nggak nyangka. Ya, tapi Tuhan berikan itu sebagai bonus karena dia mengurus hubungan dia baik dengan Tuhan. Amin, teman-teman. Ya, aku nggak tahu sih apa yang kalian alami akhir-akhir ini ya. Ada kegagalan, ada kesuksesan, ya. Tolong gitu ya, apapun itu, ya, urus hubungan kita sama Tuhan. Oke, Jel, aku udah lama nggak baca firman Tuhan. Urus itu gitu ya. Jangan tanya aku gitu ya, Jel, gimana caranya? Sebenarnya lu pasti tahu. Kamu pasti tahu caranya, cuma mau atau enggak, itu aja. Ya, kita mau mengurus hubungan kita sama Tuhan enggak? Jangan sampai kita harus kayak Yusuf, di penjara udah nggak bisa urus apa-apa lagi. Keluarga inti nggak ada, keluarga besar nggak ada, bisnis juga punya orang lain gitu ya, pekerjaan juga di penjara, dia nggak punya apa-apa lagi. Jadi yang dia urus itu hubungan sama Tuhan. Tapi Tuhan membalikkan kedudukan dia dalam waktu 1 hari. Oke, next, terakhir. Untuk apa Tuhan memberikan kita? Kita turun aja dulu, Mel. Turun aja dulu. Next, ya. Next lagi tadi, sorry ya. Oke. Untuk apa kita diberikan power oleh Tuhan? Angel yang baca, tolong simak. Kisah Rasul 10:38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Christmas adalah tentang siapa? Jesus. Katakan Jesus. Ya. Christmas is all about Jesus. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus, dia merendahkan dirinya di hadapan Allah, taat sampai mati di kayu salib buat kita. Power itu penuh di atas dia, dan dia pakai power itu untuk berbuat baik. Katakan berbuat baik. Please, teman-teman, seringkali gitu ya, Tuhan belum kasih kita power dalam satu hal. Mungkin karena motivasi kita belum lurus. Oke? Motivasi kita apa? Kita mau kaya untuk apa? Kita mau bisnis kita berhasil untuk apa? Oke? Kita mau pelayanan kita berhasil untuk apa? Ya, seperti Angel ya, aku pengen banget ada rekaman lagu, aku pengen bisa merekam lagu-lagu, aku pengen ini. Terus aku sering bertanya, untuk apa ya sebenarnya gitu ya? Toh gue nggak ada begini, gue tetap bisa hidup dengan happy, ngerti nggak maksud gue? Tapi gue tahu gue punya mimpi itu, Tapi untuk apa? Untuk apa power itu Tuhan kasih untuk apa? Jadi saya rindu kita semua, tolong gitu ya. Kita introspeksi pada diri sendiri. Apakah kita punya motivasi untuk berbuat baik kepada hal yang sedang kita urus? Oke, lanjut Mel. Next lagi, terakhir. Ulangan 8 ayat 17-18. Tolong kita baca lagi, nggak usah buka mute ya, kita baca sama-sama. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Jangan sampai kita berasa kekuasaankulah, kekuatankulah, sehingga aku bisa kaya. Dalam hal banyak hal loh, nggak cuma soal duit ya, oke? Misalnya Angel merasa, wah, kayaknya aku puco nih sebagai ketua sel grup, aku puco nih gitu misalnya, aku merasa lumayan. Jangan sampai aku berpikir kuasa itu, power itu, kemampuan itu karena dari aku. Sekali aku berpikir seperti itu, gue udah gagal. Dalam the power test gue udah gagal. Ngerti ya maksud aku ya? Sekali kalian tiba-tiba dikasih bisnis yang besar-besar, misalnya kayak waktu itu Agus pernah sharing ya, wah tiba-tiba ting-tan banyak banget gitu ya. Sebenarnya itu satu ujian, betul ya Gus ya?
kesuksesan itu menguji apa kita mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan, ya, dan kita bersyukur hari itu Tuhan bergerakkan Agus untuk bersaksi. Saya percaya satu kesaksian itu adalah satu tanda kita lulus ujian itu. Amin, teman-teman. Kenapa? Karena kita berani bersaksi bahwa angkat tangan, benar-benar bukan gue, benar-benar bukan aku yang bekerja, tapi Tuhan yang bekerja. Amin semuanya, ya. Kita ini apapun kesuksesan kita dan termasuk kegagalan kita, ya, itu semua Tuhan izinkan. Jangan sampai kita merasa karena kekuatan Allah aku peroleh kekayaan. Oke, dan boleh balik lagi ke halaman tadi, Mel, terakhir. Oke, ya. Semua power, kuasa, kemampuan kita berasal dari Tuhan, bukan karena kuat dan gagah perkasa kita. Kedua, semua power juga melibatkan kerja keras dan ketaatan kita, bukan semata-mata terjadi begitu saja. Katakan amin. Please, ya. Oh, kata Angel, power itu dari Allah. Jadi gue nggak usah ngapa-ngapain, ya. Oh, kata Angel, kemampuan itu dari Tuhan. Jadi hubunganku sama suami, sama istri, sama anak, ya udah, tinggal tunggu tanggalnya aja. Iya, tinggal tunggu tanggal kapan habisnya. Kalau kita biarin, jangan seperti itu, gitu ya. Hati-hati dengan false humble, rendah hati yang palsu. Rendah hati palsu ada dua macam. Yang pertama, gitu ya, satu cerita ketika Angel nyanyinya bagus, gitu ya. Wah, Angel, hari ini lu nyanyinya, aduh, bener-bener deh, gue merasa gue diurapi, lu diurapi banget, gue merasa hen kantong, aduh terharu banget gitu ya. Habis itu gue ngomong terus, itu Tuhan kok, gue nih nggak bisa apa-apa, itu Tuhan kok. Tetapi dalam hati gitu ya. Hati-hati dengan rendah hati yang palsu, oke? Kita bisa dengan tanpa takut kita menceritakan, kenapa ya kita nyanyinya bisa bagus gitu. Oh gini, lu mau nggak juga nyanyinya bagus? Lu bisa latihan, ya kan? Lu makannya jangan yang pedes-pedes. Misalnya ini aku cuma kasih contoh ya, gitu ya. Lu bisa latihan tiap hari, ya. Lu bisa buka YouTube, lu latihan nyanyi. Dengan lu latihan nyanyi, itu akan membuat suara lu tambah lama, tambah terlatih dan sebagainya. Ini aku cuma permisalan, ya. Tapi kita nggak usah terlalu, itu semua Tuhan. Semua Tuhan. Padahal kalau tidak ada ketaatan kita, kalau nggak ada kerja keras kita, semuanya itu nggak berhasil. Amin teman-teman, ngerti ya? Ya. Jadi si Paulus ada kirim ke aku background lagu Natal yang akan dinyanyikan tanggal 19 ini. Wah, pas gue denger gue sampai merasa susah banget. Susah banget. Iya, gitu. Jadi si Agustini kan jadi singer ya hari itu ya. Kita beri tepuk tangan dulu buat mereka ya. Applause ya, Cayo ya. Itu wah, gue bilang susah banget gitu ya. Jadi ya aku mau bilang gini, apakah mereka bilang, tenang Jel, gue jadi WL, udah yang ke 100 kali. Small case, xiao case kalau bahasa Mandarinnya gitu ya. Enggak, itu mesti latihan tiap hari, dengerin terus. Kalau bisa apal sampai di luar kepala. Ngerti nggak maksud aku? Tetap perlu ketaatan, kerja keras. Tetapi jangan lupa bahwa Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Tenggorokan kita kalau bukan Tuhan yang jaga, kita nggak bisa nyanyi. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi rendah hati yang palsu yang kedua adalah apa? Setelah kita dikasih promosi, kita langsung lupa kalau kita tuh sebenarnya orang biasa. Ya, jadi jangan sampai kita jadi sombong banget atau jadi minder banget. Jangan dua-duanya. Ngambil tengahnya dong, gitu ya. Ngambil tengah-tengahnya, Tuhan, gue tetap perlu kerja keras. Tuhan, sebagai ibu rumah tangga, gue punya pengalaman 3 anak gitu ya. Wah, Angel punya 3 anak, pengalaman banyak. No, Tuhan, gue tetap perlu kerja keras, gue tetap perlu bersandar sama Tuhan. Tapi aku tahu itu semua dari Tuhan. Amin semuanya. Ya, saya rindu banget gitu ya. Kita akan berdoa bentar lagi ya. Kita sudah akan masuk ke dalam minggu terakhir, minggu depan akan ada adik saya ya, Felix Sulaiman, akan men-sharingkan sesuatu kepada kita. Jadi ini terakhir kali Angel maksudnya tuh ngomong sesuatu gitu ya di Desa Group ini. Saya rindu kalian pakai 2 minggu terakhir ini untuk sungguh-sungguh introspeksi kepada diri sendiri dan layangkan pandangan matamu kepada Tuhan. Amin, ngerti? Jangan cuma introspeksi diri sendiri, stop. Oh, Angel, iya, aku pengen mengurus hubunganku sama Tuhan. Udah berhenti di situ. No, jangan. Itu salah.
Setelah kalian punya satu tekad dan komitmen, kalian tanya Tuhan, Tuhan, kalau gitu apa yang harus aku lakukan? Ya, apa yang bisa aku lakukan untuk mengurus hubunganku sama keluargaku? Apa yang bisa aku lakukan supaya hubunganku dengan Engkau jadi terurus? Ngerti semuanya? Ya, kalian boleh tanya kepada teman-teman yang lain yang mungkin punya pengalaman gitu ya, supaya kita semua boleh dikuatkan dalam Tuhan. Amin semuanya. Dapat sesuatu hari ini. Oke, Melisa boleh tutup share screen-nya. Dan kita akan berdoa. Oke, saya rindu kita semua boleh ya. Kita semua sama-sama di hadapan Tuhan. Entah apapun yang kalian dapatkan hari ini ya. Kita akan tutup sebentar lagi dan saya rindu apa sih yang menjadi kerinduan kalian untuk tahun 2022? Masih belum terlambat untuk bilang sama Tuhan, Tuhan, aku rindu untuk punya kemampuan dan power, bukan untuk jadi sombong, tapi power, kemampuan untuk mengurus segala sesuatu dengan baik. Aku bukan orang yang perfect, Tuhan. Aku bukan orang yang bisa semuanya. Bahkan aku banyak bodoh dalam banyak hal. Karena itu Tuhan, aku butuh hikmat-Mu. Aku butuh kebisaanmu. Aku butuh Tuhan kasih karuniamu. Aku butuh Tuhan ketaatan yang lebih lagi. Aku butuh kerja keras yang lebih lagi Tuhan. Tuhan, Kau tahu aku ini terbatas. Tolong kami Tuhan, tolong semua anak-anak kesaksian. Mari teman-teman kita sama-sama buka suara. Doa buat dirimu sendiri. Seperti ayat tadi berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan engkau. Mari kita minta hati yang rendah hati sama Tuhan. Mari kita sama-sama buka suara. Oh yes Tuhan, aku berdoa Tuhan pada hari ini Bapak. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan sadarkan kami. Betapa jauh kami telah jatuh Tuhan. Kami berdoa ya Yesus. Agar kami kembali membangun hubungan kami dengan Engkau. Karena itu adalah the secret of everything. Karena itu rahasia untuk semuanya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang akan kami urus dalam hidup kami. Di tahun 2001 ini. Tahun 2022, tahun depan Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berikan prioritas kami adalah mengurus hubungan kami dengan Engkau. Tolong kami, tolong setiap anak-anak kesaksian Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Anakmu klaimkan Tuhan. Ketika angket ini akan dibagikan di akhir tahun depan. Semua anak-anakmu yang hari ini, malam ini mendengarkan, baik langsung maupun via YouTube Tuhan. Mereka akan berkata, puji Tuhan. Hubunganku dengan Tuhan lebih baik dari tahun lalu. Amin. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu bukan mereka lahir dari kesombongan. Tapi itu terpancar dari rasa syukur dan kasih karunia. Tuhan Yesus, karena mereka Tuhan punya hubungan yang lebih intim dengan Engkau. Tuhan, mereka yang selama ini nggak bisa dengar suaramu, mereka akan bisa mendengarkan suaramu. Mereka yang selama ini Tuhan ogah-ogahan di dalam membaca firman-Mu, mereka akan lebih lagi Tuhan terdorong untuk membaca firman-Mu. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Angket ini ketika dibagikan lagi tahun depan, nilai mereka lebih naik lagi Tuhan. Amin. Bukan untuk dapat pujian dari angel. Bukan untuk dapat pujian dari manusia. Karena angel gak bisa dapat kasih trofi apa-apa. Tapi ada mahkota kehidupan yang telah Kau siapkan buat mereka. Terima kasih, aku bersyukur. Terima kasih buat malam hari ini. Tolong kami Tuhan. Agar masih ada waktu sebelum akhir tahun. Kami sungguh-sungguh merenungkan firman yang kami dengar hari ini. Dan semua anak-anak-Mu itu punya power dari Tuhan. Tidak ada yang powerless. Semuanya punya power. Powerful dari Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya sama-sama katakan. Kita yang berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dapat sesuatu? Dapat sesuatu boleh minta jempolnya. Yeay. Amin. Oke, kita foto dulu yuk. Kita foto dulu. Amin. Kita semua punya power, ingat ya. Nggak ada yang powerless. Kalian semua powerful. Kalian semua powerful dari Tuhan. Amin. Kalau merasa kurang power, minta sama Tuhan. Rendah hati sama Tuhan. Oke, kita sama-sama hadap ke kamera. 1, 2, 3. Yeay. Oke, siap. Oke, jadi pengumuman terakhir, minggu depan adalah sel group terakhir kita. Di hari Jumat malam, di jam yang sama, dan ada si Felix ya sama-sama dengan kita. Dan saya bersyukur untuk Hansen ya yang datang. Angel juga udah datang kedua kali, kita tepuk tangan buat Angel. Thank you Jel, datang kedua kalinya. Buat Hansen juga. Oke, jadi karena waktu, door prize-nya saya alihkan minggu depan. Oke, tapi untuk Hansen akan ada hadiah teman baru. Oke,
Ingat jangan lupa WA Angel untuk klaim hadiahnya. Oke, iya, thank you, terima kasih Santo. Oke, ya. Ya memang kualitas host kita lebih baik dari tahun lalu ya. Oke. Oke. Ya udah. Oke, Tuhan berkati semuanya. Oke, yang belum datang hari ini kita akan bagikan linknya. Ya, bye. Thank you semuanya. Sese ya. Asyang, Aucio Pucien ya. Thank you. Bye semuanya. Bye.